Selamat hari Minggu dan selamat Natal. Selamat hari Minggu dan selamat Natal. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 12 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Tuhanlah sumber yang kekal dari semua yang baik. Berkat melimpah Kau beri dan hidup yang Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 6 ayat 2. Pujilah Tuhan penguasa alam semesta yang melindungimu di bawah naungan
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari kitab 1 Petrus 2 ayat 9. Begini bunyinya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan yang mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 3.
Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Roma 16 ayat 17 hingga ayat 20. Kita baca secara bergantian. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap orang yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 573 ayat 1 dan ayat 3. Jemaat diundang berdiri. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, bersorak-sorailah. Kerajaannya abadi selama-lamanya. Yesus Kristus menebus umatnya. Nobatkanlah Nabi, Imam dan Raja. Berilah hormat pada yang kuasa. Puji Yesus, masyurkan kemuliaannya. Nyanyikanlah Tuhan selamanya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Natal saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di minggu sesudah pesta Natal hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 hingga ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka cita, bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mungkin kita sudah capek bernatal. Walau sebenarnya menurut tahun gerejawi, Natal baru dirayakan tanggal 24 Desember hingga akhir minggu Epifanias nanti. Tetapi yang perlu bagi kita sekarang adalah, apa tugas, apa tanggung jawab kita setelah merayakan Natal? Apakah langsung tamat, langsung tutup buku, lalu selesai? Ternyata saudaraku tidak. Setiap orang yang sudah merayakan Natal wajib pergi memberitakan itu kepada orang lain. Sama halnya seperti para gembala-gembala itu. Kita harus seperti apa yang pernah terjadi di Afrika, di sebuah desa yang terpencil di Afrika itu. Penduduknya banyak yang sakit. Memang penyakit yang masih relatif mudah disembuhkan. Tetapi mereka tidak tahu cara menyembuhkannya. Untunglah ke sana datang seorang dokter misionaris. Lalu kepala suku mereka datang berobat kepada dokter itu karena matanya sudah hampir buta karena infeksi.
Dan benar tidak berapa lama matanya sembuh atas pengobatan si dokter tadi. Tetapi yang menarik dan ini yang perlu, si kepala suku itu pergi kepada semua anggota sukunya memberitahu tentang pengobatan si dokter itu. Lalu semua penduduk datang diobati dan banyak yang sembuh dari mereka. Karena apa? Karena si kepala suku itu mau memberitahukan, mau menyebarluaskan berita sukacita itu. Saudara-saudaraku, itulah seruan firman Tuhan di minggu sesudah Natal ini. Di ayat 1b dikatakan, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Di ayat 2b dikatakan lagi, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Saudaraku, kata perkenalkan dari bahasa Ibraninya higidu, artinya memproklamirkan kepada semua orang tentang sesuatu, karena berita itu sangat penting supaya orang lain juga tahu dan mempercayai berita itu. Sedangkan kata percakapkan dari bahasa Ibraninya sihu, siah, itu berarti membicarakan dengan sepenuh hati. Dan itu bisa dengan percakapan pribadi. Seperti yang dilakukan oleh si kepala suku tadi. Itulah tugas kita sekarang. Karena kita sudah menerima berita sukacita yang luar biasa, yaitu kasih Allah yang tidak terhingga. Sehingga Allah mau menjadi manusia dalam Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, yang mau menderita, yang mau memberikan nyawanya, mati di kayu salib Golgota, menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita dan untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Tetapi kemudian dia bangkit mengalahkan dosa, maut dan iblis itu. Lalu dia naik ke surga menyediakan hidup kekal bagi orang yang mau percaya kepadanya. Dan saya yakin semua kita yang mendengarkan khotbah ini, kita sudah semuanya menerima, kita sudah semuanya percaya kepada Yesus. Sehingga kita semuanya sudah memiliki kepastian bahwa kapanpun kita meninggal, kita pasti masuk surga. Bukan karena perbuatan baik atau karena kesalehan kita, tetapi semata-mata hanya karena iman percaya kita. Hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus yang mau membenarkan kita melalui iman percaya kita saja. Saudaraku, tidak ada berita sukacita yang lebih tinggi dan yang lebih penting daripada berita Injil tadi. Dan berita inilah yang dibutuhkan semua dunia yang berdosa ini. Sama seperti pengobatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh orang-orang di suku tadi. Demikian dunia kita yang berdosa ini membutuhkan berita Injil itu. Karena itu saudaraku, janganlah berita ini hanya tinggal di kita saja. Jangan berhenti di kita. Tetapi kita harus mau seperti gembala, seperti kepala suku itu. Mau memproklamirkan, mau mempercakapkan, mau memperkatakannya kepada semua orang. Kalau saya pinjam istilah anak-anak muda sekarang, rekomendasikanlah itu kepada orang lain, bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan sempurna. Itulah tugas, itulah amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus bagi semua orang percaya tanpa kecuali. Yesus mengatakan, pergilah, beritakanlah. Itulah tugas utama orang Kristen di dunia ini. Itulah tugas gereja di dunia ini. Dan dikatakan bila kita tidak melakukannya, maka celakalah kita. 1 Korintus 9 ayat 16. Lalu saudaraku berikutnya, apa yang harus kita lakukan agar kita terus terdorong, terus termotivasi untuk mau pergi, supaya kita berani memperkatakan berita Injil Yesus itu. Itulah yang diterangkan oleh firman Tuhan dalam Mazmur ini, yaitu kita harus terlebih dahulu benar-benar mengenal, mengalami semua perbuatan-perbuatan besar Tuhan.
Kita harus benar-benar mengalami semua perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Kita harus benar-benar mengenal hukum-hukum yang luar biasa yang keluar dari mulut Allah. Hanya orang yang sudah mengalami perbuatan dan mujizat dan itu semuanya menjadi peristiwa dalam hidupnya. Hanya orang seperti itulah yang akan segera dan mau berkomitmen untuk memberitakan Allah, perbuatan-perbuatan Allah kepada orang lain. Itu sama seperti anak-anak muda sekarang. Kalau mereka makan di restoran misalnya, setelah makanan tersaji, pasti sebelum dimakan, diapain? Difoto dulu, bukan? Lalu setelah mereka makan, bila makanan itu benar-benar enak, maka foto makanan tadi akan di-share, akan disebarkan ke medsos mereka dengan tambahan kata recommended, bukan? Direkomendasikan. Karena apa? Karena mereka sudah mengalaminya, mereka sudah merasakannya, mereka sudah menikmatinya. Sehingga seperti kepala suku tadi, berita itu diberitakan, diproklamirkan. Katakan kepada semua orang, saudaraku, Jesus recommended. Yesus itu direkomendasikan sebagai satu-satunya juru selamat dunia. Saudara-saudaraku, di ayat 1 dan 3 sampai 3 dikatakan bahwa tanda atau ciri orang yang sudah mengalami perbuatan Tuhan, dikatakan mereka akan mau memuji-muji, akan mau menyanyikan, akan mau memegahkan nama Tuhan seperti topik minggu ini. Dan setelah itulah mereka akan mau memberitakan, men-share, merekomendasikannya kepada banyak orang. Saudara-saudaraku, itulah yang perlu kita renungkan sekarang. Apakah melalui pesta-pesta Natal, saudara-saudara kita semua sudah mengalami kasih Yesus? Apakah melalui perayaan-perayaan Natal kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus? Apakah saudara sudah benar-benar merasakan dan mengimani keselamatan yang dibawa oleh Yesus? Apakah kelahiran dan keselamatan yang dibawa Yesus itu sudah benar-benar menjadi bahagian hidupmu? Apakah kita sudah benar-benar mengalami Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus itu sudah menjadi peristiwa dalam hidup kita? Apakah melalui perayaan Natal selama ini kita sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita sudah memiliki kepastian bahwa kita akan selamat, akan menerima hidup kekal hanya karena anugerah Tuhan Yesus yang telah kita terima melalui iman percaya kita itu. Bila sudah, saudaraku, bila kita sudah, maka kita akan berkomitmen membagikan berita tentang Yesus kepada orang lain. Karena itu kita berharap kiranya perayaan-perayaan Natal tidak sekedar perayaan. Perayaan Natal janganlah berlalu tanpa makna. Tetapi biarlah itu menjadi peristiwa, menjadi bahagian hidup kita. Sehingga kita mau merekomendasikannya, membagikannya kepada orang lain. Lalu berikutnya, bagaimana cara kita membagikan? Bagaimana cara kita memberitakan kepada orang lain? Sebenarnya di zaman digital ini itu bisa lebih mudah kita lakukan. Karena perkembangan teknologi bisa membuat itu menjadi begitu sederhana dan begitu mudah dalam keseharian kita. Saya beri beberapa contoh. Itu bisa kita lakukan melalui kesaksian pribadi kita. Seperti yang dilakukan oleh perempuan Samaria yang tertulis di Yohanes 4 ayat 28 hingga ayat 30. Si perempuan itu mau membagikan pengalaman perjumpaan pribadinya dengan Yesus. Dia beritakan kepada teman-teman sekampungnya sehingga semua teman sekampungnya datang kepada Yesus. Demikian juga dengan Matius. Sesudah dia dipanggil oleh Yesus
dari pemungut cukai menjadi murid Yesus. Lalu Matius mengundang teman-temannya para pemungut cukai untuk makan bersama di rumahnya, dan disitulah mereka bertemu dan percaya kepada Yesus. Matius 9 ayat 9 sampai 10. Karena itu saudaraku, mari beritakanlah kepada orang lain pengalaman pribadimu dengan Yesus. Ceritakanlah kepada orang lain semua mujizat, semua perbuatan baik yang telah dilakukan Yesus bagimu. Seorang ahli pernah mengatakan bahwa kesaksian pribadi seperti itu sering menjadi jembatan, menjadi jalan bagi Yesus untuk memasuki kehidupan orang lain. Ketika kita bersaksi tentang apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita, maka kesaksian itu bisa menjadi jalan, menjadi penghubung Yesus memasuki hidup orang lain. Hanya jangan sampai diri kita yang kita tonjolkan, tetapi harus perbuatan Allah. Dan sudah banyak orang yang mengakui hal ini. Banyak teman-teman yang mengatakan, imanku semakin bertumbuh, imanku semakin kuat dalam mengikut Yesus setelah dia, yaitu temannya itu, memberitahu apa yang telah dilakukan Yesus kepada dia. Itu yang pertama. Bisa juga kita lakukan melalui media sosial kita. Kita tahu di zaman ini banyak orang menghabiskan banyak waktunya untuk berkomunikasi di medsos, bukan? Bahkan melalui medsos kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang dalam waktu yang sama dengan banyak orang di seluruh penjuru dunia. Sama seperti dikatakan di epistel dari Roma 16 ayat 17 sampai 20 tadi. Kita diajak jangan gunakan medsosmu untuk memberitakan berita-berita hoaks, memberitakan berita kebencian atau untuk memecah belah, untuk merusak persaudaraan atau memberitakan berita tak berguna. Jangan. Tetapi saudaraku, mari ganti topiknya. Gunakan itu untuk memberitakan Injil Kristus. Gunakan itu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin memang di awalnya bila agak sulit, bukan? Bila agak sulit, mari selipkan sedikit demi sedikit tentang perbuatan Allah dalam hidupmu. Tetapi kemudian usahakan membuat itu menjadi topik pembicaraan di WA grupmu itu. Satu kalimat pendek kesaksian di grup WA bisa membawa Yesus masuk ke dalam hati dan hidup semua anggota grup WA itu. Yang perlu, lakukan itu dengan hati yang tulus dan di dalam doa. Lalu gunakan bahasa yang sangat sederhana. Dan jangan gunakan kata-kata yang menggurui, yang memaksa. Misalnya, jangan gunakan kalimat, kita semua harus bertobat. Jangan. Tetapi lebih baik kita tuliskan begini. Memang Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Karena beberapa hari lalu saya hampir putus asa karena begitu beratnya persoalan yang saya hadapi. Saya hampir bunuh diri. Tetapi tiba-tiba saya rasakan ada kuasa Roh Kudus berbicara ke dalam hati saya, mengingatkan firman Tuhan yang mengatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Saudaraku, mendengar itu semangatku langsung bangkit lagi. Lalu saya menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan dan benar, entah bagaimana persoalan beratku itu bisa selesai. Kalimat seperti itu bisa menggugah hati orang, tidak menggurui, tidak memaksa orang. Ada juga cara yang lain. Ketika kita berbicara dengan teman yang mengalami pergumulan berat, maka kita bisa mengajak dia dengan mengatakan begini, saudaraku, maukah kau saya doakan kepada Tuhan? Ulu dohotang yakonokku,
Karena saya juga pernah mengalami apa yang pernah yang sedang kau alami ini. Lalu ceritakan kepada dia. Misalkan, ya pernah saya sama dengan Anda mengalami hal berat. Lalu seorang teman sekantorku mau mengajak saya berdoa bersama dia. Benar saudaraku, bahwa hatiku langsung plong. Semua yang berat itu sepertinya terangkat. Dan dia mengatakan ke saya, hanya Tuhan Yesus yang sangat memahami semua penderitaanku. Sesudah itu saya terus menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Dan saya bisa tetap tenang. Pengalaman sedikit seperti itu bisa membuat orang yang hampir putus asa akan bangkit kembali. Atau sebaliknya, ketika kita mendapat kesuksesan, kita juga mengatakan kepada orang-orang, semuanya ini hanyalah karena Tuhan. Katakan itu dengan tulus. Semuanya ini hanya karena Tuhan. Karena itu biarlah nama Tuhan yang terpuji. Bukan sebagai kalimat klise. Tetapi benar-benar dari hatimu yang terdalam. Itu akan membekas. Itu akan bekerja di hati orang-orang yang mendengarnya. Karena itu saudaraku, mari hidupilah. Alamilah kelahiran Yesus. Alamilah semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Sehingga hidupmu itu akan penuh dengan puji-pujian bagi Allah. Dan terutama, itu akan mendorong kita untuk rajin memberitakan, untuk rajin memperkatakan kepada semua orang tentang Yesus. Sehingga mereka mau percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah bersuka cita merayakan Natal. Mengingat kelahiran Tuhan Yesus, anugerah dan kasih terbesar-Mu bagi kami dan bagi dunia ini. Biarlah dengan firman-Mu hari ini kami mau memperkatakan, memberitakan berita keselamatan itu kepada semua orang. Berikan kami hikmat-Mu, agar kami tahu bagaimana cara kami memperkatakannya. Sehingga melalui itu banyak orang yang dikuatkan, banyak orang yang mau menerima Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang maha baik, sertailah kami mengakhiri tahun ini dan menjalani tahun depan. Karena hanya penyertaan-Mu yang kami butuhkan. Penyertaan-Mu membuat kami tetap kuat walau kami sedang sakit, walau kami dalam pergumulan. Penyertaan-Mu membuat keluarga kami tetap harmonis, memberi kami semangat bekerja dan melayani. Penyertaan-Mu membuat kami tahu memilih jalan yang benar. Ya Allah yang maha baik, sertai jugalah para hamba-Mu melayani umat-Mu, sehingga semakin banyak jiwa yang datang menyembah Yesus. Sertailah gereja-Mu agar tetap setia pada tugas memberitakan Injil-Mu. Sertai juga para pemimpin bangsa kami dalam semua rencana dan program untuk memberi kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi bangsa ini. Mulialah nama-Mu, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, kita telah menerima firman Tuhan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 730 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berdayakan diriku ya Tuhanku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.